Halo, selamat datang kembali di sesi bedah strategi kita. Hari ini kita akan fokus ke satu bab yang cukup unik nih dari buku David Rosen, 99 Strategi Negosiasi. Spesifiknya bab 57. Judulnya aja udah bikin penasaran. Gunakan keheningan total sebagai respons yang keras. Nah, buku ini kan isinya taktik dari para negosiator kelas kakap Wall Street ya. Jadi ini bukan teori doang. Misi kita hari ini adalah membongkar kenapa dan gimana sih diam itu bisa jadi senjata ampuh. Oke, mari kita mulai bedah ini. Rosen langsung buka dengan ide yang lumayan nonjok. Diam itu bisa lebih destruktif dibanding kata-kata kasar sekalipun. Gimana tuh? Iya, betul. Dan ini penting ya, bukan sekedar ngomong biasa gitu. Dalam konteks negosiasi yang katakanlah high stakes, keheningan itu jadi sebuah langkah strategis. Ada niatnya, ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk menciptakan dampak psikologis yang signifikan ke lawan bicara. Yang menarik di sini, seperti kata Rosen, yaitu tadi, ambiguitas total dari keheningan itulah sumber kekuatannya. Ini bukan pasif loh, ini aksi aktif yang bisa mengganggu banget proses berpikir lawan Anda. Wah, sampai segitunya ya. Buku ini bahkan ngasih perbandingan yang cukup ekstrim, disamain sama praktek shunning, pengucilan sosial itu. Anda tahu kan, kayak di beberapa kelompok itu seseorang sengaja diabaikan total sama komunitasnya. Itu kan tujuannya untuk mempermalukan habis-habisan, menghancurkan status sosial targetnya. Nah, coba bayangin intensitas psikologis kayak gitu, walau skalanya mikro ya, dibawa ke meja negosiasi. Ngeri juga ya. Iya, perbandingan itu memang efektif banget buat nunjukin betapa nggak nyamannya keheningan yang disengaja itu. Rosen ngejelasin kenapa ini manjur dalam negosiasi. Ya karena sifatnya yang ambigu tadi, nggak jelas, pihak lawan dibiarin ngegantung gitu aja, pikiran mereka mulai liar. Apa nih artinya diam? Tawaran saya ditolak mentah-mentah? Apa dia lagi mikir keras? Atau jangan-jangan argumen dia kuat banget sampai nggak perlu ngomong lagi, dan saya harusnya ngalah? Nah, ketidakpastian kayak gini nih yang istilahnya Rosen menciptakan kekacauan evaluasi di kepala target. Jadi maksudnya keheningan itu maksa mereka buat mikirin kemungkinan terburuk versi mereka sendiri, gitu ya? Tanpa kita perlu ngomong apa-apa? Tepat sekali. Ambiguitas itu yang melahirkan tekanan psikologis. Lawan bicara kita jadi terdorong buat ngisi kekosongan makna itu. Dan seringkali mereka ngisinya malah pakai kecemasan dan asumsi negatif mereka sendiri. Hasilnya, mereka mungkin jadi lebih cepat buka kartu, ngasih tahu posisi asli mereka, atau bahkan ngasih konsesi duluan cuma buat mecah keheningan yang bikin gak enak itu. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Dan agak ironis juga ya. Seperti yang disinggung di bab ini kan, di zaman komunikasi serba instan kita sekarang, email, chat, apa-apa cepat, taktik kuno kayak keheningan strategis ini malah sering dilupain atau mungkin dianggap remeh gitu ya. Padahal kekuatannya jangan-jangan malah makin besar ya karena kontras banget sama berisiknya komunikasi modern. Terus gimana dong cara pakainya biar efektif menurut Rosen? Oke, jadi penulisnya itu nyaranin agar kita secara sadar mempertimbangkan keheningan sebagai salah satu alat di kotak perkakas negosiasi kita. Jadi bukan dipakai asal-asalan ya, tapi direncanakan. Mungkin dipakainya berkala, intermiten gitu. Bisa pas ketemu langsung tatap muka, di mana kontak mata yang dijaga pas kita diem itu bisa nambah intensitasnya. Atau bahkan pas negosiasi jarak jauh lewat telepon atau video call. Keheningan yang tiba-tiba di situ kadang bisa terasa lebih canggung kan? Kuncinya sih penggunaannya itu disengaja dan di momen yang pas. Misalnya habis kita nyampain poin penting atau setelah lawan ngasih penawaran. Jeda sebentar. Tapi bukannya ada resiko juga ya, kalau kita diam kelamaan gitu. Bisa dianggap nggak sopan mungkin, atau malah ngasih sinyal kita udah nggak minat mau udahan aja negosiasinya. Nah, itu pertanyaan bagus. Itu resiko yang valid dan jelas perlu dikelola. Kalau kita coba hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya. Keheningan strategis itu bukan soal pasang muka jutek atau ngacangin orang. Ini tuh manuver taktis. Jadi durasi dan konteksnya jadi penting banget. Diam beberapa detik setelah pernyataan kunci, itu beda banget loh dampaknya. Sama diam 1 menit penuh tanpa penjelasan apa-apa. Intinya adalah menciptakan jeda yang memaksa pihak lain buat refleksi atau ya bereaksi, bukan menutup komunikasi. Jadi, efektivitasnya memang tergantung kalibrasi kita, gimana kita baca situasi.
Ini pilihan aktif untuk nggak ngisi ruang verbal, supaya pihak lain yang terpaksa ngisi. Dan seringnya, ya caranya menguntungkan kita. Oke, paham. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sih, jangan pernah remehkan kekuatan diam. Keheningan yang dipakai secara strategis, itu bisa jadi respons yang luar biasa kuat. Bisa menciptakan tekanan dan ketidakpastian yang lumayan signifikan buat lawan bicara Anda. Seringkali bikin mereka malah ngomong lebih banyak dari niat awal mereka. Mungkin nih, setelah denger ini, Anda bisa mulai lebih peka deh sama penggunaan atau justru ketidakadaan jeda dan keheningan dalam obrolan sehari-hari. Nggak cuma pas negosiasi formal aja, coba perhatikan reaksi orang lain terhadapnya. Nah, dan ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan penting buat refleksi Anda lebih lanjut. Bab ini kan banyak fokus ke dampak keheningan pada target negosiasi ya. Tapi coba kita balik deh. Disiplin internal macam apa sih yang kita butuhkan sebagai negosiator untuk bisa mempertahankan keheningan strategis itu? Apalagi pas situasi lagi panas atau pas kita sendiri ngerasa ada tekanan buat ngomong. Gimana caranya kita ngelawan dorongan alami buat ngisi kekosongan itu? Bisa jadi nih, justru penguasaan atas reaksi diri sendiri terhadap keheningan itu jadi kunci buat memaksimalkan dampaknya ke orang lain. Wah, ini area yang menarik banget ya buat dijajal dalam praktek Anda sendiri. Oke, selamat bereksperimen dengan keheningan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.